Ibu Yai Haja Hamidah Ahmadi, yang terhormat dan kami ini Ketua Umum sekaligus penanggung jawab tugas di pesantren ini Al-Ustaz Abdul Rahman Wahid, yang terhormat dan yang kami ini Al-Ustaz Muhammad Ismi Sungdapin, yang mana beliau adalah teman sekamar kami di Pondok Silogiri. Juga yang terhormat dan yang kami ini Al-Ustaz Nawawi, beliau juga teman sekantor kami di Pondok Pesantren Silogiri. Juga yang terhormat dan yang kami ini Al-Ustaz Syamsuddin, beliau adalah orang pertama yang kami kenal di Pondok Pesantren saya pada masa itu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semua bisa berkumpul dalam acara halal bihalal sekaligus perkenalan guru tugas baru dan pengangkatan pengurus dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kehariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang-terang yang penting kita nikmati pada malam hari ini. Selanjutnya, sesuai dengan tema acara pada malam hari ini, yaitu perkenalan guru tugas, maka kami ingin semua santriwan dan santriwati tidak ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Maka itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri di hadapan antum sekalian. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muslim Bukhari Zaid. Jadi nama ini diberikan memang sudah banyak ada di kitab-kitab, mulai dari kitab hadis Sahih Muslim juga ada Sahih Bukhari. Untuk para asatidz dan asidat mungkin tahu bahwasanya Muslim Bukhari Zaid itu Muslim Bukhari nama yang sama seperti itu. Karena yang betul di dalam kitab itu adalah Bukhari Muslim. Kenapa kok bisa Muslim Bukhari Zaid? Kami sedikit menceritakan. Itu timbul pertanyaan, terutama ketika kami lulus dulu SMP. Saya mondok di Silogiri lulus SMP pada tahun 2014. Itu semua ustaz-ustaz saya di Pondok Pesantren Silogiri iskal dengan nama saya. Kok bisa Muslim Bukhari, kok bukan Bukhari Muslim? Nah, semenjak itu maka kami tanyakan kepada orang tua saya. Itu dikarenakan kesalahan tulis di ijazah SD. Karena di sini adalah mengikuti ijazah. Jika ijazah SD sudah namanya seperti ini, maka terus sampai perguruan tinggi itu akan nama tetap seperti itu, tidak bisa diganti. Kalau nama STNK motor itu bisa diganti dengan tambahan biaya. Tapi kalau ijazah pada bisa diganti untuk mengulang 6 tahun sekolah atau lebih, seperti itu. Selanjutnya itu sedikit identitas nama saya. Kemudian kami ingin memperkenalkan alamat. Kami berasal dari pulau yang sangat gersang dan tidak jauh beda dengan pulau ini. Sama-sama gersang dan panas yang kiranya kami pertama kali menginjakkan bumi Kalimantan. Pada malam Kamis kami nyangkanya Kalimantan itu sejuk, sangat enak dan fresh. Tapi kenyataannya tidak jauh beda dengan pulau kami, yaitu Pulau Madura. Kami lahir di Kabupaten Sampang, tepatnya Kecamatan Ketapang. Ketapang Barat, desa kami. Dilahirkan pada hari Rabu pada tanggal 21 Juni. Alhamdulillah sudah 1 pekan kami di sini. Sudah banyak hal yang sudah kami lalui, mulai dari kegiatan madrasiyah, kegiatan mahadiyah, yang mana Pondok Pesantren saya pada Muhammad Khalil Gambut ini sangat luar biasa, tersistem dengan rapi, tersusun dengan rapi semua kegiatannya. Alhamdulillah kami kagum dengan pesantren yang ada di tengah-tengah kota ini juga dengan kegiatan yang tinggi. Selanjutnya namun ada yang sangat kami sayangkan. Khususnya ini mungkin kami ingin menyampaikan kepada Santri Putra, karena kebetulan kami tugasnya di Santri Putra seperti itu.
Jadi kegiatan yang mapan, sistem yang mapan, mulai dari kegiatan Muhammadiyah dan Madrasiyah itu sudah tersusun dengan rapi, sudah dibentuk oleh pengurus-pengurus di BPS MCH ini. Namun ada sedikit keganjalan. Jadi kami ke sini ini melihat kegiatan kami dari kegiatan sholat 5 waktu berjamaah. Itu sangat disayangkan. Pondok pesantren ini menerapkan sholat 5 waktu berjamaah di musola ini. Tapi kenapa kok semua santri yang ada di daerah itu semua sangat lemot jalannya untuk menuju musola, sehingga Ustaz Abdul Rahman ketika saat imam sudah ada di depan itu masih belum ada makmumnya di belakang. Padahal fadilah sholat pertama itu sangat luar biasa. Seperti itu. Ya. Itu mungkin dari besok bisa diperbaiki lagi karena sistemnya sudah mapan, tinggal orang-orangnya. Dalam majelis keluarga di pondok kami juga kebetulan menjabat sebagai takmir di pondok pesantren Sirogiri. Mas Abdul Wahid itu pernah tahu bahwasanya seandainya orang itu tahu fadilah sholat ada di besok pertama, maka niscaya mereka akan berebut untuk tempat di besok pertama. Bukan ketika selesai sholat jalan pelan seperti ini, jalan pelan untuk sholat pertama itu sangat disayangkan. Jadi mulai besok diusahakan merebut sholat pertama seperti itu. Itu masalah sholat. Kemudian masih tentang masalah sholat, ketika dikir wiridan setelah sholat itu diperbaiki lagi. Masa imam subhanallah sendirian. Jadi semuanya ikut, jangan bercanda, jangan gurau, jangan ngobrol sendiri seperti itu. Hargai majelis seperti itu. Kemudian dari tetap di kegiatan Muhammadiyah, ketika juga kegiatan sholawat yang kocar-kacir di luar itu mungkin perlu diperbaiki juga. Ini sebenarnya masih banyak. Tadi sudah kami rangkum, tapi lupa HP yang dibawa ada di meja. Ini lagi ketika pembacaan semua yang ada kegiatan di sini itu diperbaiki lagi. Termasuk kegiatan madrasiyah. Kegiatan madrasiyah itu kami melihat jam masuknya itu jam 8, jam 8.00. Tapi masih banyak santri, khususnya putra, yang masih keliaran di luar. Jangan alasan tidak ada guru. Itu ada tolakul ilmi. Ketika masuk sekolah, maka harus ada di dalam kelas. Jangan ngobrol di depan kelas. Jadi murid menunggu guru, bukan guru yang menunggu murid seperti itu. Jadi diusahakan ketika jam sekolah jangan kacir dan jangan telat. Bahkan di kelas kami sendiri orang yang telat itu saja. Tak perlu kami sebutkan namanya. Tadi jam pertama kami itu berangkatnya sudah telat. Kenapa? Karena kami ingin murid atau yang diajarkan saya itu tidak telat. Jadi ternyata saya berangkat itu jam 8.20. Ternyata masih ada yang telat dan orangnya sama, yang itu saja. Jangan harap guru yang tidak mentakzir muridnya ketika telat atau melanggar atau tidak hafal itu tidak akan sakit hati. Pasti. Jangan seperti ini. Wah telat, kalau telat gak apa-apa, ini gak akan ditaksir sama guru, gak akan dituduh, gak akan jaga. Itu tidak boleh ada yang seperti itu. Karena lebih baik ditaksir dia sudah sah, sudah jelas itu kami sudah menembus kesalahan daripada didiamkan tidak diapa-apai. Maka itu sampai tetap menyimpan kesalahan seperti itu. Kemudian kami ingin tetap seperti kegiatan sekolah. Itu ketika belum waktunya keluar atau tidak ada instruksi keluar dari guru, itu jangan keluar meskipun tidak ada gurunya. Kok misalnya tetap ditunggu gurunya tidak ada, maka perwakilan satu kelas itu mencari gurunya di mana, di kantor atau tidak ada. Kalau tetap tidak ada, maka hampiri saya di kelas algebra. Saya siap untuk membantu kelas yang kosong seperti itu, karena algebra itu banyak hafalannya. Maka kami juga memberi hafalan untuk meninggalkan kelas menuju ke kelas yang tidak ada gurunya seperti itu. Jadi eman-eman, karena di sini posisinya pondok pesantren Syekh Muhammad Khalil ini berada di tengah-tengah kota. Jadi eman, sulit
untuk bisa berdiri di tengah-tengah kota seperti ini. Kebanyakan pondok-pondok itu ada di desa-desa yang ada di pelosok. Ini alhamdulillah kita kota masih berdiri teguh, berdiri kokoh seperti itu. Ya Habibi. Ini acara perkenalan saja ada yang sibuk di belakang seperti itu. Padahal ini terjadi 1 tahun 1 kali, tapi masih ada yang sibuk ngadep ke timur. Saya ada di sini ngadep ke timur, itu kan ngapain seperti itu? Alhamdulillah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami sangat berharap, sangat mohon untuk ke belakangnya bisa mendapat bimbingan atau dukungan serta arahan dari senior. Oh ya, ini tadi ada kemarin saya sempat tanya kepada santri senior di PPS MJH ini. Kebetulan karena keiskalan kami di kegiatan Mahadiyah dan Madrasiyah, kebetulan kami menjabat sebagai PN di situ ini selama 2 tahun seperti itu. Jadi kami tahu betul kegiatan-kegiatan ini. Kami nanya kepada santri senior, ini kenapa kok yang di sini berjemaah, di sana kok masih kelihatan seperti itu. Terus ketika ngaji, kenapa kok masih bertiga itu? Ternyata beliau menjawab, belum pengangkatan pengurus. Alhamdulillah pada malam ini pengurus sudah mulai diangkat. Mungkin bisa lebih baik lagi ke depannya seperti itu, berjalan sesuai harapan agar bisa mendapat ridho dari para Masyayikh Kiai Haji Ahmad Samsuri seperti itu. Untuk kegiatan maulid ini tadi lupa untuk disampaikan. Kegiatan maulid setelah takdir, kegiatan takdir itu masih banyak yang telah untuk melaksanakan untuk melaksanakan ngaji takdir seperti itu. Itu caranya bagaimana sekiranya tidak telat. Itu sebelumnya kami sudah 2 kali masuk. Yang pertama mungkin ada rusuh karena hari pertama masuk, jadi yang telat mungkin lagi bingung mencari Al-Quran. Yang kedua, hari kedua itu ternyata tetap ada 3. Kalau 3 itu jabatan kan, seperti itu. Jadi ada 3 anak yang telat. Kami sebenarnya paling tidak suka kalau ada santri-santri yang telat itu dalam kegiatan dalam madrasah seperti itu. Itu telat. Solusinya gimana? Kami mempunyai solusi agar yang kegiatan kaji itu tidak telat, khususnya sampai putra. Itu sebelum berangkat sampai dari daerah itu membawa Al-Qurannya. Jadi membawa Al-Quran menuju ke mushola ini untuk masyarakat ibadah maulid. Bisa sampai nanti taruh di depan Al-Quran. Kemudian setelah selesai kegiatan maulid di sini, setelah saya sholat jemaah, maka langsung berangkat ke majelis masing-masing. Gak usah alasan ke daerah, gak usah alasan ngapain. Dan ketika ada temannya yang tidak ada, maka usahakan diizinkan. Jangan nunggu muallim atau gurunya bertanya. Jangan nunggu bertanya. Itu termasuk adab thalabul ilmi. Jadi jangan nunggu bertanya. Jadi ketika ada waktu kosong, maka salah satu perwakilan atau katakanlah staf kelas itu mengasih kepada muallimnya. Ini Ustaz sedang qadir hajat di sini. Ini sakit, ini pulang begitu. Jangan sampai tanya kemana kan itu perwakilan. Jadi juga yang ada hajat itu juga tahu diri. Jadi izin juga ke temannya. Jangan orang-orang hilang gak ada kabar seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada